berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, kalau kita melihat cerita ini, memang kita bisa berpikir secara negatif. Karena itu, mari kita renungkan bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman yang benar yang harus kita nikmati. Apapun yang terjadi dituliskan di dalam firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Apa maksudnya diceritakan dengan kisah Hagar dan Ismail ini? Karena memang supaya setiap orang yang melihat kepada Alkitab itu bisa belajar bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki Tuhan, peristiwa-peristiwa yang tidak berkenan kepada Tuhan terjadi di antara umatnya. Ini memerlukan kesabaran, saudaraku dalam Yesus Kristus. Karena itu kita melihat pada renungan pagi hari adalah bersabarlah akan janji Tuhan. Setiap orang di dalam Tuhan Yesus, setiap anak-anaknya, umatnya, sudah mendapatkan janji dari Tuhan. Barangkali janji itu sudah ada, tersingkap di dalam hati pikiran kita, namun kita tidak mengingatnya. Dan begitu banyak bisa kita lihat, temukan janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan inilah yang kita pegang, janji Tuhan itu. Janji yang berlaku, baik yang akan nanti di surga, juga janji yang Tuhan nyatakan terjadi semasa hidup kita di dunia ini. Karena itu menuju pengharapan yang sesungguhnya itu. Perjalanan hidup kita memerlukan kesabaran akan janji Tuhan. Mari kita sebutkan beberapa hal janji Tuhan yang membuat kita bersukacita. Janji Tuhan tetap untuk selamanya. Janji Tuhan akan digenapi. Janji Tuhan ada bagi setiap orang percaya. Janji Tuhan adalah masa depan yang pasti. Bahwa itu berlangsung lama. Itu akan terjadi digenapi. Digenapi, dia akan datang digenapi di masa hidup-hidup yang kita jalani. Dan itu terjadi kepada setiap orang percaya. Sifatnya pasti. Ini harus kita pegang, ini harus kita bawa menjadi kesaksian kehidupan kita. Bahwa ada janji Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Tentu menuju daripada janji yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Ada memerlukan kesabaran bagi kita. Apa yang kita lihat? Kesabaran yang harus
Tuhan itu, dia agungkan Tuhan yang memberi pertolongan itu dengan hidup bersabar. Namun di dalam ayat 2 itu Sarai tidak bersabar. Sarai tidak bersabar. Ayat 2 mengatakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Apakah Tuhan tidak memberikan Sarah untuk melahirkan anak? Saya percaya Tuhan tidak akan melakukan itu. Bahwa dia sudah merancangkan sesuatu yang sebelum terjadi dan yang akan datang. Tentu Sarai sudah di dalam pemeliharaan dan sudah lingkup di dalam kuasa Tuhan bersama Abram. Pasti Tuhan akan tetap menggenapkan janjinya melalui Sarai. Secara manusia Sarai tidak sabar. Sering sekali kita melakukan itu. Sering sekali kita menunjukkan kehidupan kita yang tidak bersabar walaupun kita sudah di dalam anugerah Tuhan Yesus. Barangkali kita sudah banyak membaca Alkitab sehingga ada bertambahnya pengetahuan yang kita miliki. Hingga bertambahnya seperti hikmat-hikmat yang kita bisa nyatakan. Namun ketika kita tidak bersabar, pasti kita akan mendahului cara Tuhan bekerja. Maka ketika kita mendahului cara Tuhan yang harus bekerja, itulah yang membuat sesuatu yang salah yang kita harus tanggung. Dan Sarai, dia tidak bersabar sehingga dia berkata kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dia lah aku dapat memperoleh seorang anak. Perkataan itu sebenarnya mengandung ketidakpercayaan di dalam perlindungan Tuhan. Perkataan itu adalah mengandung ketidakyakinan hidupnya di dalam naungan. Ibarat Tuhan meragu, ibarat Tuhan itu diragukan bahwa Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin bagi mata manusia di dunia ini. Inilah yang harus kita renungkan, bagaimana Sarai ini ketika dia mendahului kesabaran, maka sesuatu yang terjadi tidak menguntungkan. Baik perkataan yang tidak baik kepada Tuhan, itu yang menjadi akibatnya. Baik kita meragukan Tuhan, itu yang menjadi akibatnya. Dikatakan bahwa dialah membayangkan mungkin orang lain. Dia tidak menerima anugerah Tuhan yang sesungguhnya akan terjadi bagi dirinya pada masa ini. Dan kita tahu ketika dia mendahului kesabaran, maka terjadilah orang tergoda akan kesalahan kita. Dan Abraham tergoda, dikatakan, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Akibat apa yang dilakukan, akibat apa yang terjadi ketika mendahului kesabaran itu, orang lain akan melakukan tindakan dosa. Orang lain akan melakukan tindakan kesalahan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita urungkan dengan cara hidup yang kita pikir sudah ini yang lebih baik daripada bersabar. Dan yang kedua, kita lihat kalau saya mendahului kesabaran, apa yang terjadi? Seperti Sarai menanggung penghinaan. Seperti Sarai menanggung penghinaan. 5a dikatakan di situ, lalu berkatalah Sarai kepada Abram,
penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Saudara dalam Yesus Kristus, perhatikan apa yang dialami oleh Sarah ini. Dia melakukan tindakan mendahului kesabarannya, sehingga setelah itu berdampak kepada penghinaan yang dialami. Yang seharusnya tidak harus mendapatkan penghinaan. Lain. Kita menuntut pembelaan terhadap diri kita yang merasa terhina. Kita menuntut dukungan yang mendorong kita karena kita terhina, karena kita merasa rendah diri. Yang harusnya tadinya tidak harus kita menggoda orang melakukan dosa, yang harusnya kita tidak merasa terhina dan dihina juga ataupun dilecehkan, yang seharusnya bahwa memang kita tidak harus menderita untuk meminta pembelaan orang lain. Jika kita tidak mendahului kesabaran di hadapan Tuhan. Namun dampak ini terjadi terhadap Sarah. Dan ya, berikutnya kita lihat apa yang terjadi ketika kita mendahului kesabaran. Sarah itu berlaku jahat. Kalau ekstrimnya dikatakan dia menjadi orang jahat kepada orang lain. Bayangkan ketika kita tidak menyadari, oleh karena memang kita sudah mendahului kesabaran akan janji Tuhan itu, bahwa kita sudah berlaku dosa di situ. Kemudian kita seperti terarah untuk berbuat jahat bagi orang lain. Ayat 6a dikatakan di situ. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas agar sehingga lari meninggalkan. Kita tidak menyadari dampak daripada perbuatan kita di hadapan Tuhan itu. Kita berlaku yang tidak adil terhadap orang lain oleh karena memang perbuatan sebelumnya di mata Tuhan kita sudah mendahului janji-janji Tuhan yang harus kita tunggu secara bersama. Kita tidak bisa merasakan sesuatu pimpinan yang lebih jernih, yang lebih baik untuk kita lakukan terhadap orang lain. Karena memang kita sudah membuat ada kalau saya mendahului kesabaran, apa yang terjadi? Mendahului kesabaran. Yang sekarang kalau saya bertindak melewati kesabaran, apa yang terjadi? Hagar menjadi contoh
menjadi platform yang menjadi pelajaran kita terhadap kita yang melewati kesabaran. Lari meninggalkan tempat di mana dia diberkati Tuhan. Saudara, memang kita harus melihat posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus menunggu berbicara kepada Tuhan. Kita merenungkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Sehingga kita coba merenungkan dan melakukan apa yang terbaik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan menikmati kebahagiaan di dalam kondisi apapun. Barangkali posisi kita seperti posisi Hagar ini, kita adalah menjadi pekerja, menjadi budak bagi orang lain, atau menjadi karyawan atau rekan kerja yang lain, ataupun kita menjadi posisi anak yang harus menunggu perintah bapak ibu untuk kita lakukan dan membantu mereka di dalam rumahnya, atau kita juga adalah berlaku menjadi rekan dalam satu rumah, bahwa kita harus saling menghormati dan menunggu satu dengan yang lain instruksi ataupun rencana apa yang harus kita lakukan. Maka bersabarlah di situ. Jangan bertindak melewati kesabaran. Barangkali kita tahu bahwa saat ini pemerintah menyatakan peraturan bahwa kita harus tinggal di rumah. Kita akan taat dengan aturan-aturan prosedur PSBB yang terjadi di dalam kota kita. Maka kita harus bersabar untuk menaatinya. Kita harus bersabar untuk mengikuti aturan-aturan itu. Tidak harus kita tahu bahwa kita bisa membela diri. Tidak harus kita tunjukkan bahwa kita bisa menuntut sesuatu atas kepentingan. Namun karena dia sudah di dalam pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, di dalam lingkungan kekuasaan Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat kepada dia untuk mengingatkan supaya dia harus kembali kepada di mana tempat dia diberkati Tuhan. Saudara, sering kita tidak menyadari bahwa kita bertindak melewati kesabaran kita. Barangkali sebenarnya kita tidak tertindas oleh fisik, tetapi kita tertindas oleh rohani. Barangkali kita tertindas oleh sesuatu pengajaran yang bukan sebenarnya biblikal. Jadi kita tertindas oleh sesuatu yang membuat kita itu apakah ditindas tidak berharganya ketika saya ada di tempat yang lebih kecil. Ditindas oleh karena tidak ada merasa nyamannya saya bergereja di tempat yang tidak ada AC. Ditindas oleh tidak merasa baiknya atau performance saya lebih baik ketika saya tidak bergaul dengan orang-orang yang hebat dan yang kaya. Jangan mau ditindas dengan hal-hal seperti itu. Nah, saudara tidak akan merdeka untuk menikmati anugerah Tuhan. Namun ketika saudara tidak merasa tertindas dengan hal-hal itu, memang saudara ada di tempat di mana saudara menyembah Tuhan dengan nyaman, dengan syukur, dan terbentuknya komunikasi hubungan akrab dengan Tuhan itu. Walaupun merasa secara baik keadaan ekonomi dengan yang lain itu berbeda, keadaan situasi hidup kita itu lebih banyak perjuangan daripada yang lain, dan kita tidak harus merasa tertindas di situ. Karena ketika kita merasakan nikmatnya hubungan akrab dengan Tuhan di tempat kita memuji Tuhan, maka tetaplah di situ. Saudara akan melihat anugerah Tuhan lebih dalam lagi menghampiri saudara yang bersabar
dan tidak berlaku bertindak melewati kesabaran. Apa yang kita lihat yang terjadi? Saudaraku di dalam Yesus Kristus, saudara yang berdoa, memuji Tuhan, merenungkan dan memohon pertolongan Tuhan, bersabar menunggu bahwa Tuhan akan menolong. Tidak ada orang-orang di dalam Tuhan itu ditinggalkan Tuhan. Tidak ada orang-orang yang dikasihi itu dibiarkan kelaparan, dibiarkan menderita. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Dan bersabarlah di situ, sehingga Tuhan pada waktunya akan memberikan pertolongan itu. Ketika kita bertindak melewati kesabaran itu, bisa kita tidak menikmati pertolongan Tuhan itu, bahkan akan menambahkan penderitaan kita. Apakah penderitaan oleh karena kekurangan, penderitaan oleh karena tekanan situasional, penderitaan oleh karena usaha bangkrut, dan segala sesuatu bisa menekan kita. Namun jangan bertindak melewati kesabaran supaya itu tidak ditambahkan penderitaan itu. Tapi bersabar, pujilah Tuhan, hubungi Tuhan dengan iman dan kasih kita kepadanya. Kita lihat lagi apa yang terjadi ketika bertindak melewati kesabaran adalah Hagar ini mendapat berkat yang baik dan yang kurang baik dari Tuhan. Jadi ada sesuatu yang kita lihat dampak daripada bertindak kita itu melewati kesabaran. Barangkali kita merasa masih di dalam lindungan Tuhan dan masih di dalam arahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi kita merasa tidak nyaman. Kita merasa terguncang hati kita. Kita merasa bingung. Kita merasakan bahwa posisi kita ini tidak begitu enak. Sebab kita sudah melakukan tindakan yang melewati kesabaran di hadapan Tuhan. Masalahnya bahwa kita sudah melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Walaupun tindakan itu kecil atau sedikit, namun karena kita sudah menunjukkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan kita itu sudah satu sampai 12. Perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika kita bersabar? Ayat 1 sampai 12. Yang pertama kita akan nikmati, yang pertama yang terjadi kepada kita yang bersabar akan janji Tuhan, bersabar di hadapan Tuhan, bersabar hidup di pandangan Tuhan.
Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita ketika Dia lihat bahwa kita bersabar di hadapannya. Apa yang terjadi? Ayat 1, kita akan tahu bahwa Tuhan sudah menyelidiki dan mengenal siapa kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Betapa indahnya kita merenungkan ketika kita bersabar itu, bahwa kita sudah menyadari Tuhan tahu siapa saya. Mungkin kita merasa bahwa waktu bertindaknya kita, waktu kita melakukan hidup bersabar itu, secara jasmani kita itu tidak sanggup, kita itu digoncangkan untuk tidak bersabar. Namun kita kembali mengingat dan melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu, Dia sudah tahu siapa kita. Dia sudah mengenal kita. Dia mengenal kelemahan kita. Dia mengenal kekurangan kita. Dia mengenal di mana kita tidak siap untuk kuat. Tapi ketika kita serahkan segala kehidupan kita itu, Tuhan lebih tahu daripada kita siapa kita. Maka pasti kesabaran kita akan terjadi dan kuat. Saudara, apa yang kita lihat yang kedua dalam ayat 2, kita akan tahu pikiranku ke Tuhan. Engkau tahu bahwa begitu tergoncangnya saya tidak begitu sabar. Barangkali kita juga diganggu dengan situasi kiri kanan, diganggu dengan lingkungan keluarga kita, apalagi masa-masa sekarang yang harus tinggal di rumah saja, tidak bisa kemana-mana. Dan sudah pasti banyak sekali akan kelihatan bagaimana dengan perlakuan suami istri, bagaimana dengan perlakuan anak-anak. Tentu kadang-kala kita tidak bersabar melihat situasi yang mungkin menggugahkan atau menggoncang kesabaran kita. Tapi Tuhan kembali menguatkan kita ketika kita tahu, dikatakan Daud di sini, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita bersabar lagi? Ayat 3, kita akan tahu bahwa Tuhan merawat kita. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Jadi kita dikuatkan dengan kesabaran, dikuatkan dengan tindakan sabar kita itu. Apakah tindakan sabar kita itu diam duduk, ataupun melakukan sesuatu yang baik itu, atau sabar dengan membereskan lingkungan rumah kita, atau sedang mengerjakan tugas kerja kita dari kantor. Sehingga kita tahu apa yang ada di dalam pikiran kita ini adalah diketahui Tuhan. Karena yang tahu hanya Tuhan dan kita. Daud juga mengatakan itu, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Artinya berarti tindakan kesabaran kita itu Tuhan memeriksa kita. Tuhan menilik kita. Apakah kita menenangkan jasmani kita dengan tidur-tiduran, menenangkan, dan kita dikuatkan? Kenapa? Kita tahu Tuhan memeriksa saya waktu berbaring. Apakah kita berjalan sambil olahraga di sekeliling rumah kita,
ditantang oleh ketidaksabaran, ketika kita coba berlatih bagaimana bersabar yang baik, apalagi kita akan tujukan kesabaran kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, namun ada gangguan kiri kanan itu, maka dalam pikiran kita itu bisa tertutup tidak sabar sehingga melakukan tindakan sesuatu yang melewati kesabaran. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk sanggup bersabar sampai kepada terjadinya buah yang akan dinyatakan Tuhan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau tahu Tuhan. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang, kita harus dikuatkan untuk tetap sabar sebab Tuhan sudah tahu apa yang nanti akan saya katakan. Karena perkataan akan dipimpin oleh pikiran, dan pikiran itu ketika itu mendahului dan melewati kesabaran, maka pikiran akan memimpin perkataan yang tidak baik bagi orang lain. Dan ketika kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan, bahwa perkataan kita pun sebelum kita mengeluarkan kata-kata, Tuhan sudah tahu apa di dalam pikiran kita itu, maka pasti kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang jelek itu. Sebab apa? Firman Tuhan mengingatkan kita, hei, kalau Tuhan sudah tahu bahwa yang engkau akan katakan itu jelek, maka ingatlah Tuhan sehingga kau tidak sempat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Dan kita akan menikmati anugerah Tuhan karena kita sabar. Dan orang lain pun menikmati hidupnya yang tidak tersakiti oleh kita. Dan Tuhan dimuliakan. Dan yang berikutnya, kita akan tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Ayat 5 dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu. Kita sedang juga dilindungi Tuhan, sedang juga dipagari Tuhan. Dan kalau Dia yang melindungi kita dalam satu tempat, kita dipagari, berarti kita tidak bisa mendapatkan pandemi daripada virus itu. Namun karena kita juga dalam lindungan Tuhan, berarti dalam perlindungannya kita akan diberikan berkat makanan rohani dan jasmani kita yang berkecukupan. Amin, saudara. Dan yang terakhir kita lihat, kalau saya bersabar, apa yang terjadi? Kita akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Ayat 12 dikatakan, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Apa yang dimaksud di sini? Memang Ibrani mengatakan bahwa kita sekali-kali tidak akan dibiarkan, kita semua sekali-kali tidak akan ditinggalkannya. Namun di dalam ayat 12 ini lebih dalam lagi. Betapa bisa ketika situasi gelap, namun kita melihat itu menjadi terang. Artinya ada cahaya di dalam kegelapan itu. Artinya ada terang di dalam kesesakan itu. Saya baca sekali lagi, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Artinya walaupun dalam situasi sekarang ada penuh tekanan, kita tidak tahu musuh kita itu adalah tidak terlihat, yaitu virus itu. Tapi kita melihat di dalam tekanan itu, kita tidak ada di dalam kegelapan itu. Kita tidak ada di dalam tekanan daripada pandemi itu. Karena kita bisa melihat di dalam kegelapan seperti terang.
Betapa indahnya kita tahu bahwa dorongan daripada kesabaran itu, bahwa dampak daripada kesabaran itu bisa melihat sesuatu yang gelap bagi banyak orang, namun terang bagi kita. Bahwa kita bisa melihat bahwa kekuatan yang ditimbulkan kesabaran di hadapan Tuhan itu, bahwa kita bisa melihat sesuatu penyelesaian. Untuk menyatakan Tuhan memelihara kita dan menyaksikan bahwa Tuhan yang sudah memberikan perlindungan, penyertaannya melewati hari-hari tekanan saat sekarang ini. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau berkomunikasi kepada kami tentang kesabaran di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sudah jadikan kami menjadi manusia yang berkenan di hadapan-Mu di dalam Tuhan Yesus. Dan kami tahu bahwa kami bisa menyatakan tindakan hidup yang bersabar di mata Tuhan. Sehingga kami akan menikmati dari buah kesabaran yang kami